What's up? It's Queen. Welcome back to QPOTM, Queen Pick of the Month, dimana setiap bulannya aku bakal ngasih unjuk fashion item atau fashion brand yang akan aku rekomendasikan ke kalian. Marky Mall. Yang pertama ada local brand Thanks Insomnia. Di sini aku mau highlight dua produk mereka, dua-duanya celana. Yang pertama ada celana chino, warnanya hijau. Ini warna hijau cakep banget sih, aku suka banget. Maaf agak lecek, ini baru aku cuci, belum disetrika. Ini harganya lagi murah karena Thanks Insomnia itu lagi diskon. Yang harga aslinya 350.000, sekarang harganya jadi 175.000. Nah, karena ini celana chino, jadi secara detail ini seperti celana rapi. Ada belt loopnya, terus di bagian celana ada lipetannya. Ini disebut pleat, kantong celananya juga kantong yang rapi. Di bagian belakang ada dua kantong celana, di bagian kiri ada kancingnya, di bagian kanan nggak ada kancing. Dan cutting kakinya ini straight cut, jadi dari atas sampai bawah lurus. Fit kakinya regular fit. Buat harga 175.000 ini oke banget sih. Terutama kalau kalian lagi cari celana yang berwarna, karena ini warna hijaunya cakep. Warna hijaunya apa ini ngomongnya ya? Kayak warna hijau mendem gitu. Karena warnanya lumayan colorful, tapi juga nggak terlalu nonjok. Ini celananya pas aku lagi pakai, aku pakai size paling kecil. Ini size yang 28. Dan buat styling kayak begini, footwearnya bisa pakai sneakers. Tapi karena cuttingnya ini celana chino yang lebih untuk casual rapih, jadi celananya juga bisa di styling yang rapi. Hem celananya bisa kita lipet biar jatuhnya nge-crop. Terus footwearnya pakai sepatu casual rapi, misalnya pakai sepatu lover atau pakai sepatu derby. Jadi celana ini very recommended, terutama kalau kalian seperti aku lagi koleksi celana yang colorful. Dan yang kedua ada celana jeans dengan pattern leopard. Detailnya seperti celana jeans biasa, ada belt loopnya, kantong kiri sama kanan, terus di bagian kanan ada kantong yang kecil, di bagian belakang ada dua kantong, sama ada desain tulisan "You can take it with you". Tulisannya warna pink sama kayak silver atau abu gitu. Dan ini tulisannya di bordir ya. Ini bagian desain belakang bagus banget sih. Aku suka banget sama desain ini nih. Buat cutting bagian kakinya ini sama kayak celana chino yang tadi. Jadi straight cut, fittingnya juga regular fit. Harga aslinya sama 350.000. Sekarang harganya jadi 150.000 doang. Tapi celana yang ini sizingnya sedikit tricky. Celana hijau barusan size-nya itu 28 dan pas aku lagi pakai sizingnya oke. Nah, celana yang ini aku ambil size yang 28 juga. Tapi jatuhnya tuh gede banget. Dan aku tanya ke adminnya Thanks Insomnia, ini kok ukuran 28-nya gede banget. Beda sama celana chino yang hijau, padahal ukurannya sama-sama size 28. Jadi katanya celana yang ini sizingnya itu ngikutin sizing barat. Jadi walaupun size-nya 28, cuttingannya itu lebih gede daripada cuttingan 28 Asia. Ini size 28-nya pas aku pakai, aku lihat longgarnya, ini kurang lebih tuh kayak size 30 apa 32 malah mungkin. Aku tuh sempat curiga apa ini salah pakai tag. Ini celana size 30 tapi tagnya salah pasang, dipasang yang 28. Tapi menurut adminnya Thanks Insomnia harusnya sih nggak salah karena tagnya itu udah dipasang dari pihak konveksi mereka. Jadi kalau memang ini sizingnya lebih gede daripada sizing biasa, kalau kalian bisa pakai celana size 30, mungkin harus downsize jadi 28. Kalian yang biasanya pakai size 32 harus downsize jadi 30. Yang 34 downsize jadi 32. Dan buat kalian yang biasanya pakai size 28 seperti saya, berarti harus ke tukang permak. Tapi selain size yang tricky, ini aku sangat rekomen karena patternnya bagus, warnanya bagus, terutama bagus di bagian desain belakangnya sih yang tulisan ini. Jadi dua celana ini aku sangat rekomendasi, warnanya bagus, cuttingnya bagus, pattern sama desainnya bagus, tapi terutama harga diskonannya yang bagus. So this is my first recommendation, Thanks Insomnia Pants. Lanjut, yang kedua masih local brand, yaitu Nomad Studio. Kalian bisa nemuin berbagai macam apparel di sini. Mereka punya produk dari kepala sampai kaki. Ada headwear, ada kaos, ada sweatshirt, ada outerwear, ada celana, sampai ke kaos kaki. Dan untuk semua produk atasan mereka, semuanya pakai cutting yang oversize. Jadi kalau kalian lagi cari kaos oversize, ini salah satu local brand yang recommended. Pilihan warnanya banyak pol buat kaosnya. Meiji, Kuhi, Binyu semuanya ada di Nomad. Di sini aku ada yang warna kuning. Jadi desain estetik mereka itu tuh clean design. Di bagian depan, di dada sebelah kiri itu ada desain logo mereka, Nomad Studio. Terus di bagian bawahnya kayak ada wording gitu, 4 baris. Di bagian belakang kaosnya juga ada desain yang sama, cuman ini ukurannya gede di area punggung. Dan ini pas aku lagi pakai, tinggi aku kurang lebih 172 cm, berat aku 52-an kilogram. Kurang lebih cuttingnya seperti ini yang size L. Buat aku ini cutting oversize-nya udah dapet banget. Malah mungkin aku harusnya downsize jadi size M. Cutting oversize di bagian lengannya dapet, di bagian hem pinggangnya pun jatuhnya oke, nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang, pas. Dan pilihan bahan kaosnya itu pas untuk dipakai sebagai one piece. Jadi pas dipakai masih dapet shape kaosnya, terutama di bagian lengan. Tapi at the same time bahannya nggak terlalu tebel, jadi pas dipakai nggak panas. Terus selain kaos, di sini aku juga ada bucket hatnya mereka, sama ada kaos kakinya juga. Dua item ini juga pilihan warnanya banyak banget. Bucket hatnya itu ada dua size, ada size S sama size L. Jadi kalau kalian yang suka pakai bucket hatnya itu sampai nutupin mata, mungkin kalian bisa pakai yang size yang gede, yang L. Tapi di sini ada satu produk Nomad yang aku mau highlight, karena menurut aku satu produk Nomad ini superior, yaitu celana jeansnya mereka yang desainnya lumayan unik. Ini kan warna dasarnya abu tua, terus di bagian sampingnya tuh ada warna abu muda yang
yang seharusnya adalah warna dari bagian dalam celananya. Nih kalau aku balik celananya kan ada warna abu muda di bagian dalam. Nah warna ini ada di bagian luar samping celananya. Nggak cuma warnanya doang, tapi juga ada jahitan yang harusnya di bagian dalam, ini jahitannya ada di luar. Jadi desain celananya kayak kebalik gitu, inside out, tapi hanya di bagian samping celananya doang. Dan desain ini lanjut sampai ke bagian hem celananya tuh, sampai bawah. Dan menariknya, kalau hem celananya kita tekuk, kita jadi bisa ngedapetin desain yang flip-flop. Di bagian sini kan warnanya abu muda, tapi pas di ujung jadi ketemu abu tua. Sebaliknya, warna abu tuanya pas ketemu bagian hem jadi warna abu muda. Jadi warnanya flip-flop gitu. Selain desain inside out, ini detail celananya sama kayak jeans biasa. Ada belt loop, 2 kantong celana plus 1 di sini yang kecil. Di bagian belakang ada 2 kantong celana, tapi di pinggang belakang ada karetnya. Jadi pinggangnya bisa melar, ada karetnya, cuman di bagian belakang ya. Di bagian depan nggak ada karetnya. Dan buat sizing celananya ini pakai huruf ya, bukan pakai nomor. Jadi ada size S sampai size XL. Di sini aku pakai yang size-nya M, dan buat aku sih ini cocok ya buat yang ukuran pinggangnya 28. Karena aku pernah nyobain yang size S itu jatuhnya lumayan ketat sih di pinggang aku. Jadi buat kalian yang biasanya pakai size 28 atau 30, aku rekomennya size M. Ini pas celananya dipakai, jadi cutting bagian kakinya itu lumayan lebar. Ini cuttingnya asik banget sih buat dipakai bikin street style. Styling hemnya bisa dibiarin jatuh, jadi breaknya numpuk-numpuk. Atau mau default juga oke banget, karena bisa ngedapetin desain flip-flop. Nah tadi aku bilang ini produknya superior, karena selain desain yang unik, menurut aku celana ini yang harus diacungin jempol adalah kualitasnya. Pas megang produk ini tuh sama pas dipakai kayak langsung tahu gitu, oh ini tuh produk mahal. Karena memang barangnya sebagus itu, baik dari segi desainnya, bahannya, maupun constructionnya. Dan memang harga jeansnya juga mahal sih. Jadi jeans ini harganya di 759.000, bahkan ini harganya udah sama kayak celana jeansnya Studio Moral. Tapi Studio Moral sendiri jatuhnya bukan sekedar local brand, jatuhnya udah local designer brand, karena produk Studio Moral itu ada di Fashion Runway. Jadi menurut aku lumayan berani sih Nomad pasang harga segitu, tapi produknya ini bener-bener berkualitas. Dan ini aku kurang bisa kasih lihat di kamera. Kalian harus coba pakai atau at least harus coba pegang sih menurut aku. Karena begitu pegang kita langsung tahu kalau oh oke, pantas harganya mahal. Karena memang kualitasnya sebagus itu. Dan menurut aku memang disitulah keunggulannya si Nomad Studio. Oke, kalau buat satu produk ini mungkin desainnya memang stand out. Dan produk ini ada atasannya juga ya. Jadi ada denim tracker jacket yang warnanya juga kebalik kanan kiri. Tapi selain dua produk itu bisa dibilang desainnya Nomad Studio itu sebenarnya biasa aja ya. Bukannya aku bilang desainnya Nomad itu jelek ya, tapi desain yang clean dan minimalis itu ya kita bisa banyak temuin gitu di fashion brand lainnya. Kayak desain kaos kayak begini ya biasa aja ya, kita bisa nemuin banyak. Jadi kalau ngomong soal Nomad Studio, desain visual itu bukanlah strong pointnya mereka menurut aku, melainkan kualitasnya. Dan ini mencakup semua produknya mereka, dari t-shirt sampai kaos kaki sampai topinya tadi. Semua produknya mereka itu very well constructed. Bahannya bagus, constructionnya bagus, cuttingnya bagus. Jadi strong point mereka itu ada di kualitas produknya. Dan memang kalau kita ngomongin soal kualitas itu akan datang dengan harga. Ya, jadi kalau ngomong soal harga, memang harganya tidak murah. Bahkan bisa dibilang cenderung pricey. Tapi ya dengan harga segitu, semua produknya mereka ya memang berkualitas. Jadi price-nya juga comes with quality gitu. Bahkan sampai ke kaos kakinya aja tuh bahannya bagus. Kaos kakinya tebel, ribbingnya bagus. Jadi kalau kalian tipe orang yang lebih mentingin quality over quantity, gak apa-apa gue punya barang dikit tapi gue punya barang yang berkualitas, punya barang yang long lasting atau tahan lama walaupun gue pakai berkali-kali atau bahkan pakai tiap hari. Aku rasa Nomad Studio ini adalah salah satu local brand yang kalian boleh consider. Karena walaupun harganya mereka a bit pricey, tapi all comes with a very good quality. So this is my second recommendation, Nomad Studio. Lanjut, rekomendasi aku yang ketiga, masih local brand. Kali ini bukan fashion brand atau fashion item, tapi local fashion store. Namanya The Ministry of Cool, ada di Plaza Indonesia Mall, lantai 4. Jadi rekomendasi ini lebih buat teman-teman yang tinggal di Jakarta, atau buat kalian yang lagi mau main ke Jakarta, terutama nanti kalau pandemi udah lewat. Tadi aku bilang local fashion store, soalnya Ministry of Cool ini isinya semua local designer and local brand. Ada Amot Syamsuri Muda, Danjo Hyoji, Imaji Studio, Lekat 2, Moneyman Works, Regio, Wilson William, dan juga Wastu Studio. Jadi totalnya ada 8 brand dan semua Instagramnya aku udah taruh di description box kalau kalian mau cek. Aku juga sempat interview beberapa desainer ini, Amot Syamsuri Muda, Regio, sama Wilson William. Ada di seri konten aku yang namanya Queen Talk, dimana kita ngobrolin fashion dari sisi yang edukatif. Jadi buat teman-teman yang tertarik sama fashion, aku harap konten Queen Talk bisa membantu kalian. Anyway, Ministry of Cool ini belum ada online store-nya, jadi baru ada offline store. Tapi ya that's the point sih, karena ada banyak orang termasuk aku yang lebih suka buat cobain dulu barangnya sebelum beli, karena mau tahu warna aslinya kayak bagaimana sih, cuttingnya kayak apa sih pas lagi dipakai, sizingnya kayak gimana sih. Lebih seneng buat ngeliat dan pegang dulu gitu barangan daripada beli online. Dan offline store seperti ini tuh ngebantu banget, terutama untuk brand yang baru ada online store-nya doang. Jadi kalau kalian tipe orang yang seperti aku yang lebih seneng buat coba dulu, domisilinya di Jakarta, dan kalian tertarik sama salah satu dari 8 desainer atau brand tadi, nah sekarang kalian bisa datang ke Ministry of Cool buat cobain produk mereka. Lanjut, rekomendasi aku yang terakhir, ini bukan fashion item sih sebenarnya, tapi ini menopang fashion item
item, yaitu hanger. Dan ini adalah salah satu item yang penting banget sebetulnya, karena ini berpengaruh terhadap umur dari pakaian kita. Ini bahannya kayu, tapi yang penting bukan bahannya sih, lebih ke shape-nya, bentuknya yang penting. Jadi sekarang di wardrobe aku itu ada 2 hanger. Pertama aku pakai yang ini aku pakainya udah lama dari video aku yang apartment tour. Semua baju dan celana aku pakai hanger ini. Ini hanger IKEA, harganya lumayan murah, 34.900 dapat 10 pieces. Dan ini hangernya bagus, bahannya plastik tapi kokoh, hangernya enteng, di sini ada hooknya, ada bagian bawahnya juga, jadi bisa buat gantung celana. Jadi sebenarnya ini bagus, tapi aku cari hanger lain karena di bagian shouldernya itu kurang curvy. Jadi kalau kita gantung beberapa jenis pakaian di sini, sweatshirt, hoodie atau sweater, bikin bagian pundak pakaian kita tuh melar, dan itu jelek banget ya, apalagi pas kita mau pakai. Efek dari bagian pundak hanger yang kurang curvy, biasa disebutnya itu shoulder nipple, pentil di pundak. Jadi dari situ aku tuh cari hanger lain yang bagian pundaknya lumayan curve. Dapatlah hanger ini di Shopee, harganya lumayan pricey, di 7.900 per piece-nya. Jadi harganya 2 kali lipat dari hanger IKEA ini. Tapi walaupun begitu ya worth it sih, karena bayangin kalau kita beli baju mahal-mahal, terus bagian pundaknya rusak gara-gara kita pakai hangernya yang kurang mendukung untuk baju tersebut. Ya dipikir-pikir nambah 7.900 per pakaian kita yang memang butuh perhatian lebih, terutama untuk bahan-bahan yang tadi aku sebut kayak sweatshirt, hoodie, sweater, atau beberapa kemeja yang bahannya delicate, yang lemes gitu, bukan kemeja rapi yang kaku. Umur pakaian kita akan lebih panjang kalau pakai hanger yang kayak begini. Ditambah hanger ini di bagian ujung pundaknya itu tuh ada semacam karet, jadinya pakaian kita bakal ketahan gitu di area pundaknya sama si karet-karet ini. Hasilnya pakaian kita itu nggak akan gampang melorot, satu. Kedua, karetnya itu ngebantu biar titik tumpu pakaian kita pas lagi digantung di hanger ini ada di area pundak instead of jatuh ke bawah melorot. Ini contohnya kalau aku gantung sweatshirt, mungkin di kamera kurang kelihatan, tapi kalau dilihat langsung, ini karetnya itu tuh ngebantu ngegrip di area pundak sini. Jadinya both bagian pundak dan juga leher pakaian kita akan lebih awet, nggak melar gara-gara pakaiannya melorot ketarik ke bawah. Dan hangernya tuh juga lumayan tebel gitu, jadi nggak tajam. Jadi selain shoulder nipple-nya hilang, hanger kayak gini tuh juga ngebantu untuk ngejaga overall umur dari pakaian kita. Tapi kalau hanger yang barusan terlalu mahal, atau kalian udah terlanjur beli hanger banyak kayak begini, yang pundaknya nggak terlalu curvy, terus yang hangernya tipis, gantungnya jangan kayak begini, tapi gantungnya dilipat seperti ini. Kalau kita gantung seperti biasa, seperti ini, yang nahan semua bobot baju itu adalah area pundak, makanya bisa melar area pundak dan lehernya. Tapi kalau digantungnya seperti ini, distribusi beratnya itu tuh jadi rata. Beratnya rata di bagian kiri dan bagian kanan, jadinya baju kita nggak akan melar. Ini aku gantungnya cuma di belah 2 doang tuh ya. Jadi ini bagian badan ke bawah, ini sisanya bagian badan ke atas. Dan cara gantung ini sebaiknya kalian apply untuk semua hoodie, sweatshirt, dan juga sweater yang bahan rajut, karena jenis-jenis pakaian itu yang paling gampang melar. Jadi buat teman-teman yang baru mulai membangun wardrobe dan belum beli banyak hanger, aku sangat rekomendasi hanger seperti ini. Walaupun harganya lumayan pricey, tapi membantu untuk menjaga umur pakaian kita biar lebih awet. So this is my fourth recommendation, curvy hanger. So guys, itu dia barusan QP OTM April 2021, dan semoga video ini bisa menjadi referensi tambahan buat teman-teman yang lagi mau beli fashion brand atau fashion item. Hope you guys enjoy this video. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton, udah like, share, dan juga subscribe. And I'll see you on the next QP OTM. Peace out.